Apa masih ada kesempatan untuk rujuk? Nggak ada. Dari pihak suami, gimana? Kado yang aku pinta dari kamu adalah aku mau kamu jadi pasangan hidup aku, Kejora. Dengar ya, kalau kamu nggak bergerak juga, Papa sendiri akan balas dendam ke Agung lewat Kejora. Apa Bapak tahu anak saya ada di mana, Pak? Siapa yang udah ngambil anak saya? Waktu itu asa ila Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pak. Jora, Mbak Bila, kalian di sini juga? Iya, kenapa? Kok kamu bisa kesini juga? Aku soalnya tadi habis dari makamnya Fajar, Mbak, dan penjaga makam bilang kalian kesini. Katanya makamnya Fajar itu kosong. Cuman yang anehnya, Mbak, kenapa kok bisa makamnya Fajar kosong ya? Kenapa Om bingung? Om kan lebih tahu semuanya, Om. Om yang udah ngurusin jenazah anak aku kan, Om. Om yang bilang kalau anak aku udah meninggal. Sekarang mana, Om? Tadi penjaga makam bilang kalau anak aku masih hidup, Om, dan makamnya kosong. Di mana Fajar, Om? Anak aku di mana? Anak kamu ada sama Alina dan Adit, Jora. Aldi itu adalah anak kamu. Tapi maaf, Om nggak bisa cerita yang sebenarnya, Jora. Kenapa kamu diam? Ceritain sama Mbak yang sebenarnya, ceritain yuk! Iya, Mbak, iya. Aku akan ceritakan semuanya. Jadi begini, Jora. Pada saat itu, Kalau aku cerita Aldi itu anaknya Kejora, aku takut Mbak Tias akan nekat bakal celakain Aldi, Jora dan Mbak Wila. Aku juga takut Jora dan Mbak Wila marah kalau aku ceritakan yang sebenarnya. Gimana ini? Ceritain! Mbak, aku juga nggak tahu, Mbak. Jora, kamu kan tahu Om pada saat itu juga pingsan gara-gara kebakaran. Yang Om ingat, ada orang yang bilang ke Om kalau anak kamu itu sudah meninggal. Dan mereka mau bantu untuk menguburkannya, Jora. Bohong kamu. Mbak gak percaya sama omongan kamu, yuk. Sekarang tolong ceritain sama Mbak dan Kejora apa yang terjadi sebenarnya. Mbak, sumpah Mbak, aku nggak bohong. Masa aku tega sih bohongin keluargaku sendiri? Om, tolong, aku mohon sama Om. Om, tolong jawabin sebenarnya. Om, tolong ceritain sama aku ya sebenarnya apa yang terjadi. Om, tolong, Om, tolong. Kita harus gimana, Jora? Ibu bingung kita harus ngelakuin apa. Bu, aku harus cari anak aku, Bu. Anak aku masih hidup. Fajar masih hidup, Bu. Aku nggak mau sampai ada apa-apa sama Fajar. Aku takut ada yang nyakitin Fajar, Bu. Aku harus cari anak aku.
Pak, tolong lacak keberadaan anak saya. Anak saya hilang dari bayi. Dan itu kejadiannya sekitar 4 tahun yang lalu waktu kami tinggal di Jogja. Waktu itu rumah kami kebakaran. Dan saya nggak sempat menyelamatkan anak saya. Om saya bilang anak saya sudah dikuburkan oleh warga. Tapi waktu saya cek ke makamnya, saya mau pindahkan ke Jakarta, makamnya kosong. Baik, Bu. Saya akan memulai mencari tentang kasus kebakaran tersebut. Saya akan memulai mencari dari rumah sakit, panti asuhan, dan kantor polisi. Mungkin saja ada kasus adopsi yang sangat mencurigakan. Pak, saya mohon tolong dibantu ya Pak. Mudah-mudahan cucu saya memang beneran masih hidup Pak dan bisa diselamatkan. Baik, Bu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi Ibu Kejora dan Ibu harus siap menerima hal pahit. Ya, insya Allah saya siap, Pak. Baik, kalau seperti itu saya akan melakukan pencarian sekarang. Ya. Bu, masalah ini jangan sampai Papa tahu dulu ya. Iya Jora. Ya Allah, mudah-mudahan Fajar segera ditemukan ya. Dan dia akan kembali dengan selamat Jora. Amin, Bu. Ibu, Kejora. Kejora, anak kamu masih hidup? Iya, Raka. Tapi aku juga nggak tahu. Tapi kemana pas aku cek, di makamnya nggak ada siapa-siapa, nggak ada bayi aku. Kosong. Ibu, Kejora, sabar ya. Aku akan berusaha cari anak kamu sampai ketemu. Ya, makasih ya, Raka. Kamu selalu bantu aku. Nak, makasih ya nak. Tapi ibu minta tolong sama kamu. Jangan sampai ada yang tahu ya. Terutama Adit sama papanya Kejora. Pasti, Bu. Saya akan rahasiakan masalah ini, Bu. Maaf kalau aku selalu ngerepotin kamu. Kejora, nggak perlu minta maaf kamu. Dan aku nggak ngerasa direpotin kok. Kamu sama ibu, aku anggap seperti keluarga aku sendiri. Nah Raka, terima kasih banyak. Semoga Allah selalu memberkahi kamu ya nak. Ya Bu, amin. Ya udah kalau gitu, ibu pulang dulu ya nak. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Bu. Akhirnya rumah tanggaku akan berakhir juga. Aku bingung, harus sedih atau bahagia. Satu sisi, aku sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahanku. Aku berusaha menjadi suami dan menantu yang baik. Tapi aku selalu dihina dan direndahkan. Aku lega, karena semuanya akan berakhir. Tapi di sisi lain, kalau aku bercerai, aku akan kehilangan Aldi. Aku sayang banget sama dia. Aku udah anggap dia seperti anakku sendiri. Kenapa, Dit? Gak apa-apa, Bu. Persidangannya nanti 1 minggu ke depan. Kamu harus ikhlas ya. Kamu harus banyak sabar, meskipun ini bukan yang terbaik. Kalau memang ini udah jalannya, ya udah kamu ikhlas. Jauh dari lubuk hati ibu yang terdalam, ibu nggak pengen lihat kamu sama Alina berpisah. Ibu cuma pengen lihat kamu bahagia. Sekarang ibu gak akan maksa kamu lagi. Ibu cuma pengen yang terbaik buat kamu. Makasih ya, Bu. Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik untuk anakku, Adit.
Adit berhak untuk bahagia. Pak, gimana perkembangan kasus perceraian saya? Kita sudah siapkan jadwal sidangnya, Bu. Dan sidang akan dilakukan minggu depan. Oke, kalau gitu saya minta Bapak siapin semua buktinya ya, Pak. Karena saya mau hak asuh Aldi jatuh ke tangan saya. Baik, Bu. Saya akan siapkan semuanya. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu. Terima kasih, Pak. Mari. Dit, walaupun kita udah pisah, tapi aku nggak rela biarin kamu bahagia sama Kejora. Kita pasang ini. Ngapain kalian di sini? Pergi kalian. Jangan bikin kerusuhan di sini. Paham? Bos lu punya utang. Kalau bos lu tidak bisa selesaikan utangnya, gua tetap pasang spanduk di sini. Ada apa sih nih? Mana janjimu kapan dilunasi hutangmu, ayo bayar. Apa-apaan sih ini? Ribut-ribut. Suami ibu punya utang sama kita. Dan sampai saat ini belum dibayar. Aduh, emang berapa sih utangnya? Tunggakannya 1 M. Dan totalnya belasan miliar. Dengar ya, suami saya pasti akan bayar hutangnya. Kamu lihat dong, perusahaan saya ini perusahaan besar, bukan perusahaan ece-ece. Gua kagak butuh janji. Gua butuh bukti. Udah, diam ya kalian semua. Nih, buat sumpel mulut kalian. Nih, pegang. Kalian pergi ya, suami saya pasti bayar kok ya. Udah kalian tutup mulut dan bawa tuh spanduk keluar. Jangan bikin keributan di sini lagi. Baik. Bawa spanduknya. Main pergi aja kalau udah lihat uang ya. Langsung matanya hijau. Bikin ribut. Kalau terus-menerus perusahaan ini nggak dapat proyek dan mengalami defisit keuangan, perusahaanku bisa terancam bangkrut. Pak, kamu gimana sih? Malu-maluin aja deh. Kamu apa sih datang-datang marah? Itu di depan kantor ada debt collector. Nagih utang kamu. Pakai nunggak 1 miliar segala lagi kamu. Nggak tuh debt collector gimana sih? Masa kampungan banget caranya, masa nagih sampai kayak begitu? Biar aku hadapin deh. Udah nggak usah. Aku udah bayar mereka. Akhirnya mereka pergi. Kamu ngutang apaan sih? Sampai mereka bikin ribut gitu di depan. Kamu pakai nanya lagi. Masa kamu lupa 5 tahun yang lalu waktu kita menang tender, dapat proyek senilai 15 miliar. Perusahaan mana uangnya? Nggak ada kan? Sebelum proyek itu mandek, makanya aku lakukan pinjaman sebesar 15 miliar. Itu kan semua dipakai untuk proyek itu, mah. Belum lagi waktu kita harus ganti rugi. Itu korban yang terbakar 1 kepala 2 miliar. Habis semua uang perusahaan. Lalu mesti pakai uang perusahaan yang mana lagi? Ya aku pokoknya nggak tahu lah. Pokoknya kamu cari cara buat bayar ya. Aku nggak mau kehilangan semua ini. Ini juga aku lagi mikirin bagaimana caranya bangkitin perusahaan kita kembali. Bukannya aku tenang-tenang aja. Aldi sayang, kamu makan dong makanannya. Ini mama pesenin makanan favorit kamu loh, ayam goreng. Makan ya? Mama tahu, pasti kamu maunya disuapin kan? Nih, mama suapin ya. Tuh, kamu pokoknya harus makan yang banyak ya. Nih. Aku mau sama papa. Aldi, papa kamu tuh udah pergi. Udah sekarang mama yang urus kamu. Makan ya. Aldi! Aku mau ikut papa. Ngapain kamu ikut papa kamu? Papa kamu tuh gak sayang sama mama. Dia gak sayang sama kamu. Papa sama mama mau pisah. Mama jahat. Aldi, yaudah kalau kamu mau ikut sama papa kamu sana pergi. Kayak papa kamu bisa ngurus kamu aja.
Aldi! Aldi! Hati-hati dong kalau jalan. Lain kali pakai mata dong kalau jalan. Iya Mbak Surya. Maaf ya. Aldi! Aldi! Kemana sih dia? Pak tolong cari Aldi, Pak, dia kabur. Iya ya.